Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali dalam channel Zimi Sembiring. Dan masih tetap membahas 10 tips mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Jangan menunggu hebat untuk memulai. Ayo kita sama-sama memulai menjadi hebat. Kita intro dulu. Tips ketiga, memilih jalur formasi seleksi calon pegawai negeri sipil. Teman-teman, terdapat 2 jenis jalur seleksi calon pegawai negeri sipil. Yang pertama adalah jalur umum. Jalur umum memiliki ketentuan dan persyaratan yang umum pula. Teman-teman dapat cek video kita yang pertama dan yang kedua tentang syarat dan berkas untuk mendaftar calon pegawai negeri sipil, khusus untuk formasi umum. Namun ternyata untuk menjadi calon pegawai negeri sipil terdapat jalur seleksi lainnya loh teman-teman. Nah, untuk itu berpikir atau mempertimbangkan jalur seleksi umum atau jalur seleksi khusus, kita bahas satu persatu sekarang. Yang pertama, teman-teman harus memperhatikan indeks prestasi kumulatif teman-teman. Jadi, bagi kalian yang indeks prestasi kumulatifnya di atas 3,5, kalian dapat mencatat itu untuk kita pertimbangkan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil jalur khusus lulusan terbaik. Namun bagi teman-teman yang IPK-nya di bawah 3,5, teman-teman dapat memperhatikan persyaratan pendaftaran calon pegawai negeri sipil. Ada instansi yang mensyaratkan 2,5, ada yang mensyaratkan minimal 2,75. Nah, bagi teman-teman yang indeks prestasi kumulatifnya atau IPK-nya di antara 2,5 sampai dengan 3,5, teman-teman dapat fokus untuk mencari informasi tentang formasi-formasi yang dibuka untuk jalur umum. Namun apabila teman-teman memiliki IPK di atas 3,5, teman-teman harus memperhatikan transkrip nilai teman-teman. Apakah predikat lulusan terbaik atau cum laude tercantum pada transkrip akademik teman-teman atau tidak? Apabila ya, teman-teman dapat mempertimbangkan untuk memilih jalur seleksi khusus lulusan terbaik. Barangkali teman-teman memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dapat lulus sebagai calon pegawai negeri sipil pada jalur seleksi khusus lulusan terbaik. Tapi sebelum melanjutkannya, kita lihat ya, hal kedua yang harus kita perhatikan adalah akreditasi universitas dan akreditasi jurusan teman-teman. Tentunya kalian pernah dengar dong akreditasi universitas. Saya harap teman-teman juga tahu akreditasi jurusan teman-teman. Catat ya teman-teman, bagi kalian yang ingin mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil jalur lulusan terbaik, akreditasi universitas dan jurusan kalian harus A pada saat teman-teman lulus. Jadi pada ijazah atau transkrip akademik teman-teman terdapat tanggal dan tahun lulus, dan akreditasi yang dimaksud pada persyaratan lulusan terbaik adalah akreditasi pada saat teman-teman lulus. Akreditasi universitasnya harus A, kemudian akreditasi jurusannya pun harus A. Bagaimana kalau ada yang belum A dan saat ini kondisinya A? Teman-teman tidak dapat melanjutkan atau tidak dapat memilih jalur seleksi khusus. Atau bagaimana
apabila dulu belum A, sekarang sudah A. Sama teman-teman, persyaratannya akreditasi universitas dan jurusan teman-teman pada saat teman-teman lulus. Bagi calon pelamar yang merupakan lulusan luar negeri, teman-teman juga nggak perlu khawatir, karena teman-teman dapat mengikuti jalur seleksi khusus lulusan terbaik apabila teman-teman sudah mendapatkan penyetaraan ijazah serta mendapat surat keterangan tentang predikat lulusan terbaik teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, hal yang ketiga yang teman-teman perlu perhatikan, apabila di antara teman-teman atau kalian punya teman, saudara yang memiliki disabilitas tertentu, disediakan jalur khusus disabilitas teman-teman. Jalur khusus disabilitas memberikan kesempatan pada teman-teman yang memiliki disabilitas untuk dapat menjadi calon pegawai negeri sipil. Namun, karena jumlah yang hanya cuma 2% dari total kuota, maka saya tetap memberikan pilihan kepada teman-teman yang memiliki disabilitas untuk juga dapat memilih jalur formasi umum. Perlu diperhatikan untuk teman-teman yang memiliki disabilitas sensorik netra, pada jalur khusus disabilitas, teman-teman mendapat pendampingan pada saat pelaksanaan tes SKD dan SKB, serta waktu diberikan kepada teman-teman 120 menit untuk SKD, 120 menit untuk SKB. Namun apabila teman-teman yang memiliki disabilitas sensorik netra mengikuti jalur lain, jalur umum atau jalur lulusan terbaik, teman-teman harus mengikuti persyaratan dan prosedur pada jalur umum atau jalur lulusan terbaik. Namun bagi teman-teman lain yang memiliki disabilitas lainnya, teman-teman tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti, baik itu melalui jalur umum ataupun melalui jalur khusus. Saya sarankan untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang pada jalur khusus teman-teman, karena memang peluang ini merupakan peluang yang disiapkan untuk teman-teman. Namun sayangnya tidak semua formasi memberikan ruang untuk penyandang disabilitas. Nah, pada saat formasi tersebut tidak memiliki kuota untuk formasi disabilitas, maka teman-teman juga punya hak untuk mengikuti melalui jalur formasi umum. Jadi bukan kendala ya teman-teman, artinya bukan yang disabilitas, teman-teman yang memiliki disabilitas tidak dapat mendaftar melalui jalur umum. Yang terakhir atau yang keempat, apabila teman-teman saat ini bekerja di luar negeri dan teman-teman sudah bekerja 2 tahun atau lebih, dan dapat dibuktikan melalui surat keterangan dari tempat Anda bekerja, dari pimpinan Anda, bahwasannya Anda telah bekerja di sana lebih dari 2 tahun, teman-teman dapat kembali pulang ke Indonesia dan mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil jalur khusus diaspora. Nah, untuk itu teman-teman yang sekarang bekerja di luar negeri, manfaatkan kesempatan ini untuk mendaftar dan menjadi calon pegawai negeri sipil untuk mengabdi bagi negeri. Pada lama-lama di luar negeri, nah ayo nih kita pulang sekarang ke Indonesia dan kita bangun Indonesia bersama-sama. Memperhatikan 4 poin di atas, teman-teman saatnya mengukur apa kesempatan teman-teman lebih besar mengikuti melalui jalur umum atau jalur khusus. Apabila di antara teman-teman merasa bahwasanya kuota di jalur khusus lebih sedikit dibanding jalur umum, silakan teman-teman memilih jalur umum. Namun apabila teman-teman merasakan bahwasanya apabila mengikuti jalur melalui jalur khusus peluangnya lebih besar, artinya saingannya lebih sedikit, saya sarankan teman-teman mengikuti di jalur khusus saja. Namun bagi teman-teman yang mengikuti seleksi di jalur khusus, ketentuan yang berlaku bahkan untuk jalur lulusan terbaik lebih tinggi passing grade-nya dibanding dengan jalur umum. Nah, untuk itu teman-teman yang mengikuti di jalur khusus perlu lebih bersiap lagi, karena teman-teman adalah orang-orang yang khusus. Tapi keputusan akhir, apakah teman-teman mengikuti melalui jalur umum atau jalur khusus, berada di tangan teman-teman. Jadi silahkan dikonsultasikan dengan keluarga, teman, pacar. Bagusnya jalur umum atau jalur khusus ya. Ini dia tips ketiga yang dapat saya bagikan, dan masih ada 7 tips lainnya. Untuk itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen.
serta share video ini kepada teman, saudara, anak, atau pacar kalian, agar mereka juga dapat mempertimbangkan jalur khusus. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, saran, dan masukan, saya tunggu ya di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga saat ini, saya doakan agar teman-teman dapat lulus dan diterima menjadi calon pegawai negeri sipil tahun ini. Sekian dari saya teman-teman. Terima kasih. Dadah.